Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Abbas Husaini, asal Kutai Timur, Kalimantan Timur, di channel pemberdayaan diri Satvika Indonesia. Kali ini saya menyampaikan testimoni kepada pemirsa selama mengikuti pelatihan 3-in-1 online class hipnosis, hipnoterapi, hipnoenergi, plus hipnoruqyah, quantum healing energi, dan Hirochi for Magnet Rezeki. Satvika Hypno Academy adalah sebuah lembaga formal pemberdayaan diri guna mengasah kompetensi kita di bidang hipnosis hipnoterapi yang diampu langsung oleh K. Jamas sebagai founder Satvika Indonesia beserta beberapa asisten trainer lainnya. Materi-materi yang didapatkan dalam paket pembelajaran kelas online hipnoterapi ini meliputi materi basic sampai materi advance tentang pengetahuan hipnoterapi dan penguasaan teknik-teknik hipnoterapi. Dan yang tidak kalah berkesan selama pelatihan adalah pemberian tugas mempraktekkan langsung bagaimana cara menyampaikan skrip secara verbal terhadap berbagai jenis permasalahan psikologi sederhana yang diderita oleh klien. Hanya ada satu kata, ayo bergabung bersama kami di Satvika Hypno Academy jika Anda ingin menguasai hipnosis, hipnoterapi, dan hipnoenergi pada pelatihan 3-in-1 online class. Dan seperti saya yang sudah lulus dan mendapatkan legalitas sertifikat hipnoterapi, salam mantap jiwa bebas merdeka, Beto'al Satvika. Walafu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Satvika semua dimanapun Anda berada, dengan saya K. Jamas dari Sanggar Pemberdayaan Diri Satvika Meditasi Indonesia. Senang bertemu dengan Anda hingga detik ini sampai pada saat ini di audio video kita yang ke-21. Masih tetap semangat untuk terus belajar mengedukasi diri kita masing-masing yang nantinya tentunya kita harapkan bisa ikut serta mengedukasi sesama, terutama keluarga dan teman-teman terdekat kita. Baik teman-teman Satvika dimanapun Anda berada, khususnya peserta kelas 3-in-1 online class yang diberkahi dan dirahmati Allah SWT, di audio kita dan video kita yang ke-21 ini kita akan mereview apa-apa yang sudah kita berikan. Kita akan mereview materi-materi dari video pertama kita sampai video kita yang ke-20. Ini penting untuk supaya teman-teman semua ingat kembali dengan pelajaran-pelajaran kita sebelum kita masuk kepada tema-tema kajian yang lebih tinggi. Baik teman-teman, dari video 1 sampai video ke-20 setidaknya kita telah melihat sebuah alur proses hipnosis maupun hipnoterapi secara formal. Ya, jadi dari video 1 sampai ke video 20 kita sudah belajar bagaimana melakukan proses hipnoterapi secara formal. Perlu teman-teman ketahui ya, bahwa proses hipnoterapi itu terdiri dari dua. Yang pertama ada proses informal, yang kedua ada proses formal. Nah, yang kita pelajari pada sesi hipnoterapi kita untuk tujuan klinik adalah yang formal hipnosis. Nah, kita untuk bisa melakukan formal hipnosis ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pre-talk atau pre-induksi. Pre-talk atau pre-induksi ini ibarat kata ketika ada seseorang yang masuk rumah, klien datang kepada kita, maka kita persilahkan dulu duduk dengan nyaman, kita ngobrol dulu
membangun kenyamanan, membangun hubungan batin yang kuat, sehingga pada tahap berikutnya akan lebih mudah untuk terjalin kerjasama yang baik antara klien dengan terapisnya guna melakukan proses hipnoterapi. Pada proses pre-talk, saya ingatkan ya, ini video ini sudah ada sebenarnya, keterangan tentang ini sudah ada, cuma saya singkat lagi, saya ingatkan lagi supaya teman-teman lebih mudah mengingatnya. Dalam proses pre-talk, teman-teman bisa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan misal ya terutama melakukan interview ya, observasi, tapi sebaiknya bangun kenyamanan dulu, misalkan dengan siapa, dari mana, apa yang bisa kami bantu. Ini 3 pertanyaan pokok, lalu baru kita masuk pada observasi, menggali masalah-masalah atau pendek kata memancing klien kita untuk curhat, sehingga dengan curhat itu kita bisa mengumpulkan beberapa data-data yang data-data ini nanti akan kita susun menjadi sebuah skrip sugesti. Dan juga pada sesi pre-talk kita juga bisa melakukan pre-induksi atau latihan-latihan hipnotik, sehingga pada akhirnya nanti ketika masuk pada sesi yang sesungguhnya terapi, klien kita sudah mengerti dan sudah siap. Tentunya juga harus diterangkan ya proses alur hipnoterapi nantinya bagaimana. Itu kira-kira proses pre-talk. Jadi membangun kenyamanan, tanyakan dengan siapa, dari mana, apa yang bisa kami bantu, lakukan observasi atau penggalian data. Kemudian yang ketiga bisa juga dilakukan tes sugestivitas maupun bisa dilakukan hypnotic training. Terus langkah yang kedua daripada formal hipnosis adalah induksi. Induksi adalah sebuah cara untuk kita membypass critical factor seorang sehingga klien kita lebih cepat dan mudah masuk pada kondisi hipnosis untuk menerima sugesti-sugesti positif yang sudah kita siapkan. Ada banyak teknik induksi, tetapi yang paling sering, paling recommended digunakan dalam dunia terapi hanya 2, yaitu Dave Elman Induction dan Progressive Relaxation. Adapun seperti fiksasi mata, bermain keseimbangan, atau misalkan kita katalepsi dan lain-lain, itu hanya selingan saja. Jika kita ketemu dengan orang yang sugestivitasnya tinggi, maka kita bisa menggunakan teknik-teknik seperti fiksasi mata, katalepsi, rigid katalepsi dan yang lain-lain. Tetapi tetap yang saya rekomendasikan hanya 2 untuk tujuan terapi ya, dengan berbagai macam pengembangannya tentunya sesuai dengan kreativitas Anda. Dave Elman Induction dan relaksasi progresif. Setelah kita melakukan tahap induksi setelah kita melakukan induksi pada tahap kedua, maka kita masuk pada tahap ketiga, yaitu deepening. Deepening ini dilakukan manakala kita menghendaki klien memasuki kedalaman hipnosis yang lebih dalam lagi. Jadi kalau misalkan dalam sekali induksi klien ini sudah masuk pada kondisi hipnosis yang dalam, ya tidak perlu dilakukan deepening, tetapi umumnya kita bisa melakukan deepening misalkan dengan hitungan mundur, membayangkan berada di tempat yang paling nyaman, membayangkan turun dari lift, turun dari tangga, dan lain-lain. Silakan nanti bisa dibuka di bukunya atau di review lagi video kita sebelumnya. Kemudian langkah yang keempat setelah deepening adalah sugesti itu sendiri atau terapi pikiran. Terapi pikiran ya, kemarin kita di video kita yang ke-19 sudah membahas tentang bagaimana membuat sugesti yang positif. Ini kita ingatkan ya bahwasanya langkah keempat kita dalam hipnoterapi formal ini adalah memberikan sugesti atau terapi pikiran. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah terminasi, membangunkan klien, mengembalikan klien kembali pada kesadaran penuhnya dengan membawa sugesti-sugesti positif, nilai-nilai baru, pikiran-pikiran baru yang sekira bermanfaat untuk dirinya. Demikian teman-teman semua, kita sudah review dari awal ya untuk persiapan kita masuk di video kita berikutnya. Jadi pendek kata dari video 1 sampai 20 kita membahas 5 langkah ini, 5 langkah daripada hipnotik atau hipnoterapi formal atau formal hipnosis, yaitu pre-talk,
kemudian induksi, kemudian deepening, kemudian sugesti atau terapi pikiran, dan terminasi. Oke, semoga video kita kali ini bermanfaat dan memudahkan kita untuk mempelajari kajian-kajian kita berikutnya. Tetap semangat untuk hidup kita yang lebih baik lagi. Salam merdeka, mantap jiwa, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika.